Shalom dan selamat pagi buat semua anak-anak teacher yang ada di rumah. Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan belajar tematik 5A, subtema 2 untuk pembelajaran 3 dan 4. Selamat belajar. Oke, kita akan masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu tematik 5A, subtema 2 untuk pembelajaran 3 dan 4. Oke, yang pertama kita akan belajar hasil bumi dan laut Indonesia. 5 hasil bumi beserta manfaatnya. Yang pertama adalah batu bara. Batu bara berasal dari fosil yang mengendap dalam kurun waktu yang sangat lama. Itu sebabnya batu bara juga disebut dengan bahan bakar fosil. Pembentukan batu bara di dalam bumi diperkirakan terjadi pada ratusan juta tahun lalu. Manfaat batu bara yang mungkin sudah banyak diketahui adalah sebagai tenaga pembangkit listrik. Selain Indonesia, batu bara juga merupakan bahan bakar utama pada pembangkit listrik di beberapa negara seperti Cina, India, Australia, Jepang, Jerman, dan beberapa negara lain. Yang kedua adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan contoh sumber daya alam yang saat ini keberadaannya semakin sulit ditemukan dan tidak dapat diperbaharui. Hal ini karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang cukup lama. Minyak bumi dan gas yang merupakan sumber utama dalam perindustrian, transportasi, serta rumah tangga ini semakin lama semakin menipis. Maka dari itu perlu dijaga kelestariannya. Adapun wilayah Indonesia yang dijadikan sebagai tambang minyak bumi antara lain adalah Lok Sumawe, Muara Enim, Majalengka, Cilacap, Amuntai, dan Sorong. Kita masuk yang ketiga adalah timah. Biji timah merupakan hasil dari pelapukan batuan granit. Biasanya timah digunakan dalam pembuatan kaleng, pelapis besi, dan tub. Akan tetapi, biji timah yang diolah lebih lanjut menjadi logam timah ini biasanya digunakan sebagai pembungkus permen, rokok, coklat, dan sebagainya karena logam timah tersebut tipis menyerupai kertas timah. Yang keempat, emas. Emas merupakan salah satu hasil bumi yang sangat bernilai jual tinggi. Salah satu penyebab emas memiliki harga mahal adalah kualitasnya yang tidak dapat terkontaminasi oleh klorin, korosi karat, fluorin, dan aqua regia ataupun larutan asam. Emas ini biasanya dimanfaatkan untuk dibuat perhiasan dan aksesoris lainnya. Adapun wilayah di Indonesia yang menghasilkan emas antara lain di Maulebo, Aceh, Bengkalis, Sumatera, Logas, Riau, dan Cikotok di Jawa Barat. Yang kelima, tembaga. Tembaga adalah hasil tambang yang digunakan dalam bidang kelistrikan. Hal ini karena tembaga memiliki sifat penghantar listrik yang baik. Akan tetapi, tembaga juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kuningan, pipa air, industri konstruksi, dan lain sebagainya. Adapun pertambangan tembaga ini berpusat di Papua. Akan tetapi ada beberapa daerah yang juga menghasilkan tambang tembaga seperti di Cikotok, Jawa Barat, dan Tirtamaya di Jawa Tengah. Oke, selanjutnya kita masuk 5 hasil laut beserta manfaatnya. Yang pertama adalah mutiara.
Mutiara adalah salah satu hasil laut yang memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Mutiara berasal dari sebuah kerang. Kerang yang diberikan makanan benda-benda yang padat akan membungkus benda-benda tersebut dengan liurnya. Dan dalam proses tersebut jadilah mutiara. Mutiara dimanfaatkan manusia sebagai bagian dari perhiasan. Selain itu, ekstrak dari mutiara juga dipercaya mampu memutihkan kulit. Mutiara adalah salah satu sumber daya alam laut yang dapat diperbaharui. Hal ini karena manusia dapat menciptakan mutiara sendiri dengan cara membudidaya kerang. Yang kedua, garam. Garam adalah salah satu bahan dapur yang wajib dipakai dalam memasak. Garam mengandung yodium yang sangat baik dalam mencegah kanker serta menghilangkan jerawat. Garam berasal dari air laut yang mengering dan menyisakan hanya butiran-butiran kristal garam. Dalam proses pembuatan dapat dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan tenaga matahari dan api, atau dengan cara yang lebih modern dengan memanfaatkan mesin. Madura adalah pulau di Indonesia yang menghasilkan garam dengan kualitas baik. Hanya saja karena masih memakai cara tradisional, maka produksi yang dihasilkan sangat sedikit. Oke, yang ketiga, ikan. Ikan adalah salah satu makhluk hidup yang ada di laut. Ikan salah satu sumber protein bagi manusia. Ikan tergolong sumber daya yang dapat diperbaharui karena mampu berkembang biak. Akan tetapi, akibat dari perburuan yang tidak melihat aspek keseimbangan ekosistem, banyak hewan-hewan laut yang mulai terancam punah, seperti ikan paus terancam punah akibat perburuan yang sembarangan. Yang keempat, fosfat. Fosfat adalah tulang belulang ikan yang telah mati. Tulang belulang ikan yang mati dikumpulkan dan dihancurkan. Tulang belulang ikan yang mengandung fosfat ini dapat dipakai sebagai pupuk organik. Yang kelima adalah plankton. Beberapa ikan yang ada di laut bukan merupakan hewan karnivora. Beberapa ikan memakan tumbuhan laut seperti plankton. Plankton adalah salah satu tumbuhan air laut yang berukuran sangat kecil. Plankton biasa dimanfaatkan sebagai campuran untuk makanan ikan hias yang dipelihara oleh manusia. Karena ukurannya yang sangat kecil, plankton tidak dapat dilihat secara jelas oleh mata manusia. Selanjutnya kita akan belajar arti kelima lambang Pancasila. Oke, di sini sudah ada tabelnya. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Arti dari lambangnya adalah sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Arti dari lambangnya, hubungan timbal balik antar umat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Arti dari lambangnya sebagai tempat berteduh dan berlindung. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Arti dari lambangnya adalah suka berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Arti dari lambangnya mencerminkan pangan dan sandang. Oke, selanjutnya kita akan belajar flora dan fauna Indonesia. Yang pertama adalah flora. Flora adalah segala jenis tumbuhan ataupun biasa disebut dengan tumbuh-tumbuhan.
Berdasarkan variasi curah hujan, flora dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah hutan hujan tropis, yang artinya hutan dengan pepohonan yang tinggi, iklim yang hangat, dan curah hujan yang tinggi. Yang kedua adalah sabana, artinya padang rumput yang luas yang dikelilingi pepohonan. Yang ketiga adalah stepa. Stepa artinya padang rumput yang amat luas yang biasanya digunakan sebagai tempat peternakan. Yang keempat adalah hutan bakau, artinya hutan yang tumbuh di daerah pantai. Oke, yang kedua adalah fauna. Fauna adalah segala jenis hewan. Ada 3 fauna. Yang pertama adalah fauna asiatis. Contohnya gajah, harimau, dan orangutan. Yang kedua adalah fauna peralihan. Contohnya komodo, anoa, dan biawak. Yang ketiga fauna australis. Contohnya kanguru, kuskus, dan burung cendrawasih. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Tugasnya adalah yang pertama, menuliskan 5 hasil bumi dan laut di buku catatan seperti yang ada di dalam video. Yang kedua, mengisi halaman 60 sampai 61, yaitu mengisi lambang dan artinya. Boleh diisi di buku paket. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan.